Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Widya Wulandari, calon guru penggerak angkatan 10 kelas 10 Kabupaten Sleman. Di sini saya bersama fasilitator Bapak Agustinus Mulyono dan pengajar praktik Ibu Karyati. Salam sehat dan bahagia untuk para guru Indonesia. Di sini saya akan memaparkan jurnal refleksi Dwi Mingguan 7. Salam sehat dan bahagia untuk. Dalam merefleksikan kegiatan ini, saya menggunakan model refleksi 4F, yaitu Facts, Feeling, Finding, Future. 4F merupakan model refleksi yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenaway. Refleksi pertama yaitu Facts atau peristiwa. Saya minggu ini mempelajari modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Pembelajaran memakai alur merdeka. Yang pertama, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Seperti biasa, pembelajaran memakai alur merdeka yang selalu diawali dengan huruf M, yaitu mulai dari diri. Di sini, kami, para calon guru penggerak, menjawab pertanyaan tentang kemampuan dan pengetahuan dasar kami mengenai coaching sebelum kami menerima materi coaching itu sendiri. Seperti biasa, pembelajaran memakai alur merdeka yang selalu diawali dengan huruf M, yaitu mulai dari diri. Di sini, kami, para calon guru penggerak, menjawab pertanyaan tentang kegiatan di hari berikutnya. Kami mempelajari eksplorasi konsep yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, konsep coaching secara umum dan konsep coaching dalam konteks pendidikan. Dalam materi ini, kami diberikan beberapa video yang memuat tentang coaching. Di dalamnya, kami mempelajari tentang konsep coaching, membedakan coaching dengan pengembangan diri lainnya seperti mentoring, konseling, fasilitasi, dan training, serta konsep coaching dalam konteks pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi diri dan orang lain. Yang kedua, paradigma berpikir dan prinsip coaching. Kami mempelajari materinya dengan tujuan dan dapat menjelaskan paradigma berpikir coaching dan prinsip coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Mengaitkan antara paradigma berpikir dan prinsip coaching dengan supervisi akademik, serta membedakan antara coaching, kolaborasi, konsultasi, evaluasi dalam rangka memberdayakan rekan sejawat. Yang ketiga yaitu kompetensi inti, coaching, dan tirta sebagai alur percakapan coaching. Di sini, kami mendapat materi tentang tirta, yaitu sebuah pendekatan atau metode coaching yang merupakan kepanjangan dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, yaitu supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Dalam materi ini diharapkan para calon guru penggerak dapat mempraktikkan rangkaian supervisi akademik yang berdasarkan paradigma berpikir coaching. Selanjutnya, para calon guru penggerak diskusi menyampaikan refleksi pemahaman mengenai konsep coaching dan penggunaan keterampilan coaching untuk supervisi akademik secara tertulis. Kegiatan berikutnya kami mempelajari di ruang kolaborasi. Dalam ruangan ini, yang pertama kami membentuk komunitas praktisi dengan sesama calon guru penggerak untuk berlatih melakukan praktik percakapan coaching dengan alur tirta. Dan yang kedua, kami mempraktikkan alur percakapan coaching tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan calon guru penggerak. Pada alur demonstrasi kontekstual, kami melakukan praktik coaching dengan calon guru penggerak lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian. Dari bersembilan personil, kami dibagi menjadi 3 kelompok dengan masing-masing 3 orang. Tiap kelompok menentukan waktu dan tempat untuk praktik coaching dan direkam guna memenuhi tugas akhir demonstrasi kontekstual. Kelompok kami membuat video berulang kali. Pertemuan pertama hasil rekaman dicek, ternyata ada beberapa part yang suaranya tidak ada atau menghilang. Lalu kami melakukan temu ulang untuk membuat video kembali. Dalam elaborasi pemahaman, kami mengelaborasi pemahaman tentang coaching melalui proses tanya-jawab dan diskusi dengan instruktur Ibu Liza Megasari. Dalam elaborasi pemahaman, kami mengelaborasi pemahaman tentang coaching melalui proses tanya-jawab dan diskusi dengan instruktur Ibu Liza Megasari. Dalam elaborasi pemahaman, kami mengelaborasi pemahaman tentang coaching melalui proses tanya-jawab dan diskusi dengan instruktur Ibu Liza Megasari. Selanjutnya, koneksi antar materi di mana kami, para calon guru penggerak, menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Di sini saya menggunakan YouTube. Selanjutnya, koneksi antar materi di mana kami, para calon guru penggerak, menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun
Bagian terakhir dari alur merdeka yaitu aksi nyata, di mana calon guru penggerak mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik. Di sini saya bekerja sama atau berkolaborasi dengan guru kelas 1 SD Negeri Meleset, yaitu Ibu Widosari. Bagian terakhir dari alur merdeka. Refleksi F yang selanjutnya yaitu feeling atau perasaan. Perasaan saya cemas, senang, dan tertarik. Sebelum mengetahui isi modul, saya merasa cemas karena khawatir tidak mampu memahami dan menerapkannya. Saya merasa senang saat mampu melaksanakan praktik coaching bersama rekan calon guru penggerak dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Saya juga merasa tertarik dengan materi ini karena saya dapat belajar menjadi seorang coach di mana berusaha bisa mendengarkan keluh kesah orang lain dan mengaitkan hingga coach menemukan solusi atas permasalahannya. Refleksi selanjutnya yaitu finding atau pembelajaran. Pada modul 2.3 ini, saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi dalam setiap pendidik di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, di mana posisi coach terhadap coachingnya adalah mitra. Setara dalam coaching, tidak ada yang lebih tinggi maupun rendah. Dan yang kedua, proses kreatif. Ini dilakukan melalui percakapan dengan 2 arah, memicu proses berpikir coach, memetakan dan menggali situasi coach untuk menghasilkan ide baru. Dan prinsip yang ketiga, memaksimalkan potensi, di mana memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan. Kemampuan inti coaching yang harus dimiliki antara lain kehadiran penuh, kemampuan untuk bisa hadir utuh saat coaching sehingga tubuh, pikiran, hati selaras saat melakukan percakapan. Selanjutnya, mendengar aktif, kemampuan fokus pada apa yang dikatakan oleh lawan bicara dan memahami makna yang tidak terucap. Dan yang terakhir, mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan ini harus mampu menggali informasi lebih dalam dan mengaitkan apa yang sedang dibicarakan coach. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur tirta. Tirta sama dengan air. Diharapkan proses coaching mengalir seperti air. Yang pertama, T, tujuan. Untuk merumuskan tujuan yang jelas dan spesifik yang ingin dicapai oleh coach. Yang kedua, I, identifikasi. Coach diajak untuk menggali informasi terkait masalah yang ingin diselesaikan. Yang ketiga, R, rencana aksi. Coach dan coachee merancang rencana konkret untuk pemecahan masalah. Dan yang terakhir, TA atau tanggung jawab. Coach dan coachee mengawal eksekusi rencana aksi hingga selesai lalu melakukan refleksi. Selanjutnya, terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu pra-observasi atau perencanaan, observasi saat pelaksanaan, dan pasca observasi. Ini sebagai tindak lanjut. F yang terakhir yaitu future atau penerapan. Setelah mempelajari modul 2.3, saya bertekad dan berusaha untuk mampu mengaplikasikan supervisi sebagai agenda rutin sesuai alur, tahap, dan prinsip yang lengkap untuk meningkatkan kompetensi guru dan kualitas pembelajaran.